Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Morning Bright hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana pertobatan dari salah seorang penyamun yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Dan dia mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia ada di dalam Taman Firdaus, artinya di dalam kerajaan surga. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat pertobatan demi pertobatan yang mengarahkan kita kepada kasih yang sempurna dari Allah, dialami oleh orang-orang di dalam masa-masa penyaliban Tuhan Yesus. Kita memasuki Minggu Prapaskah dan memasuki minggu-minggu sengsara ini, kita belajar dari satu peristiwa yang lain, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, dia harus memikul salibnya untuk pergi ke Bukit Golgota. Nah, itu perjalanan yang cukup jauh. Karena apa? Biasanya mereka yang dihukum tidak dibawa dengan jalan yang paling dekat, tetapi jalan yang paling jauh, kalau bisa seluruh kota itu dijalani, supaya orang-orang melihat dan orang-orang juga takut untuk berbuat kesalahan yang akan dijatuhi hukuman salib. Nah, di saat Tuhan Yesus harus memikul salibnya, berkali-kali dia jatuh karena memang tubuhnya lemah sekali. Seharian dia tidak mendapatkan makanan atau minuman, dan semalaman dia tidak tidur, dan juga dia disiksa sedemikian rupa dan begitu banyak darah yang sudah keluar dari tubuhnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, akhirnya tentara Romawi, prajurit Romawi melihat, ada seorang yang cukup kuat badannya, cukup kekar. Dia langsung dipanggil untuk membantu Tuhan Yesus mengangkat salibnya. Siapa dia? Kita lihat di dalam Markus, ya, di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 20b dan 21. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bagi Simon dari Kirene, ini mungkin hari yang buat dia merupakan hari yang sial. Karena apa? Karena dia sebetulnya datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah, untuk bersenang-senang. Tapi ketika dilihat ada banyak keramaian, tiba-tiba dia dipanggil oleh prajurit ini dan diberi tugas untuk memikul salib Yesus. Nah, keadaan seperti ini pasti menjadi perasaannya dongkol. Dia harus menggantikan orang yang dihukum ini memikul beban yang berat. Tapi luar biasa, di tengah-tengah perjalanannya sebenarnya dia berpikir mungkin, saya bayangkan, nanti setelah sampai di Golgota, itu dia selesai, dia pasti cepat-cepat pergi. Tapi rupanya perjalanan sepanjang jalan salib ini, dia merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya dia mengikuti Yesus. Maka itu dikatakan di sini, kenapa disebutkan dia adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Dia dulu tidak kenal Yesus, tapi setelah peristiwa ini, saya percaya dia akhirnya menjadi pengikut Kristus, dan anaknya dididik menjadi pengikut Kristus juga, yaitu Rufus, yang kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 16 ayat 13, di situ dikatakan, salam kepada Rufus. Ini adalah surat dari
Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, ya. Dan dia menyebutkan nama Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Artinya Paulus itu dekat dengan keluarga ini dan dia sangat memuji Rufus. Nah, saudara, kita lihat Simon dari Kirene. Kirene ini adalah daerah di Afrika. Dia rupanya juga akhirnya menjadi seorang tokoh kekristenan yang luar biasa. Artinya dia seorang yang percaya Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Ya. Katakan pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon orang yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ya. Simeon itu juga nama lain dari Simon. Ya. Niger itu artinya dia mungkin orang hitam, ya. Karena memang Simon ini dari Kirene dari Afrika, maka itu dia mungkin orang yang berkulit hitam, makanya dipanggil Niger. Jadi dia seorang pemimpin kekristenan juga. Nah, kalau kita lihat bahwa perjumpaannya dengan Tuhan Yesus bukan satu kesialan, tapi perjumpaan dengan Juru Selamat, perjumpaan dengan Allah yang mengubah seluruh hidupnya menjadi seorang yang sungguh-sungguh untuk Yesus dengan sepenuh hatinya sampai akhir. Ya, Tuhan menolong kita belajar seperti Simon Kirene menjadi orang yang taat pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat pagi. Morning bright. Let your life be bright in Christ. Amin.